Iya, kita lanjut. Yang menarik itu di sini. Si Rudi itu kan serang nih gembor-gemborin PT PMA-nya, Tempo Gelato Indonesia, PT TGI-nya itu. Lucunya, PT itu nggak pernah beroperasi. Izin prinsipnya aja ditolak. Izin prinsipnya itu yaitu tadi soal lingkungannya pabriknya Tempo, pabrik es krimnya Tempo itu kan ada di Kasongan tuh. Kasongan itu tidak termasuk ke dalam lingkungan pabrik, jadi tidak boleh karena berhubungan dengan izin pengelolaan air limbahnya. Saya nggak tahu ya itu urusannya tata kota itu, kenapa kok air limbahnya bermasalah, harus digimanain itu kan urusannya sama dinas kesehatan, tata kota sama mana ya, nggak tahu ya. Karena memang limbah ya bahaya sih kalau di lingkungan perkampungan ada pabrik dengan pengolahan limbah yang kurang bagus itu kan tidak boleh, memang masuk akal sih. Nah, itu kan ditolak. Yang pertama alasan ditolaknya itu terus yang kedua adalah permodalan. Kalau yang saya baca itu 2000 mulai 2005 atau 2006 modal usaha PMA yang 10M itu sudah diturunkan jadi 2,5, dan itu tergantung jenis usahanya. Nah sekarang modalnya PT TGI itu ada berapa sih sebenarnya? Ini kemarin saya lihat pas diminta Pascal untuk sortir data email yang keluar dari saya ke Pascal, keluar dari saya ke Emma, itu kan kita sortir semuanya. Ada nggak email yang ke Rudi? Ternyata kan nggak ada lah. Saya baca-baca juga, di situ ada 2 dokumen. Yang pertama itu dokumen notaris pembentukan PT TGI. Terus yang kedua ini dokumen yang data keuangannya. Di mana dokumen notaris ini kan tebel, bukan tebel sih, cuma segini ini, dan itu isinya tulisan tok, saya males baca. Saya tinggal dan saya disuruh baca inti-intinya saja sama si Emma. Itu ada setoran uang segini dari Emma, Rudi sama Pascal. Itu memang komposisinya si Emma itu paling kecil ya, sekitar 300-an apa 200-an itu, saya lupa ingat. Sedangkan si Pascal itu 900 ke atas, Rudi 800, hampir 900. Nah lucunya ketika izin itu ada surat izin penolakan pendirian PT itu, di situ ada juga penarikan modal. Nah ini lucu ini. Jadi Rudi store 800 itu ada penarikan dari Rudi 3 kali. Nilainya itu 300 sama terakhir itu sekitar 200-an berapa gitu. Lah saiki modal aja 10M nggak tercapai, terus izinnya ditolak, pembubaran pemilik saham, rapat pembubaran PT dan pemilik saham itu kan juga dia nggak datang, duitnya diambil. Terus sekarang masih ngaku-ngaku saya ini co-founder. Ya oke, kamu co-founder, tapi apakah kamu pemiliknya secara legal maupun secara de facto maupun secara de jure? Itu apakah kamu pemiliknya? Pertanyaannya itu. Secara de facto aja kamu sudah salah. Pemiliknya ini Pascal, lokomotifnya ini Pascal.
Tempo itu bukan proyek apa ya saya bilang, itu bukan sekedar proyek pengusaha, itu proyek idealis. Saya bilang idealis itu kenapa? Ketika kita membangun proyek itu jor-joran, nggak ada saya pikir pengusaha berani gede-gedean kayak gitu dengan produk yang dia jual itu cuma satu produk, nggak ada. Itu benar-benar idealisnya Pascal. Jadi saya pikir ini di luar konteks ya, konteks soal PT ini. Terus dia gembar-gembor soal co-founder, dia gembar-gembor soal owner. Lah, di rapat pemegang saham aja kamu nggak pernah hadir, di rapat pembubaran PT kamu juga nggak hadir, terus duitnya sudah kamu tarik semua. Lah kamu punya apa? Pertanyaannya itu. Kalau kamu nggak punya apa-apa kok sekarang koar-koar kayak gitu. Terus di samping itu juga kan dia bilang narasinya itu emang melegalkan merek dagang itu tanpa sepengetahuan Rudy. Itu kan juga konyol sekali itu. Kamu punya waktu 4 tahun buat ngecek, buat masukin logomu ke Dirjen Haki, hak cipta itu. Lah, kalau dari 2015 ini sudah didaftarkan, terus 2016 kamu mau mendaftarkan, kok ternyata sudah dipakai si Emma. Harusnya kamu kan koar-koarnya sudah di 2016 toh Mas Rudi. Logikanya kan seperti itu toh Mas Rudi. Nah, tapi kenapa di 2019 baru kamu menerbitkan sebuah narasi drama bahwa Emma itu sekretaris yang dikasih 10% dan dia mendaftarkan merek tanpa izin. Lah wong Pascal aja mengizinkan kok. Lucu kan? Pascal itu sebagai founder mengizinkan. Terus kemana sekarang Pascal? Masih ada itu. Masih berdua itu masih kerja bareng gitu. Masih puyeng bareng gara-gara masalahnya Rudy yang sekarang naik lagi ini. 2019 naik, sudah turun, sekarang dinaikin lagi. Tujuannya apa? Itu. Terus sekarang kalian ngomong, gimana sih bisnis, rasanya bisnis hasil nikung. Lah yang nikung siapa? Gak ada loh yang nikung. Lucu kan? Yang merasa tertikung siapa? Gak ada yang merasa tertikung, hanya kamu sendiri yang merasa tertikung. Terus ada satu part yang paling lucu, yang paling seru, itu ketika mereka mulai perang dingin. Nanti bakalan tak bahas ini, tak kasih videonya lengkap besto. Saya nggak bakalan cuman asal ngomong aja sekarang. Nanti tak bukain laptop saya di rumah Jogja. Saya masih di Magelang dingin banget. Laptopnya di sana, datanya di cloud drive, aman. Kalau laptop hilang juga cloudnya masih aman. Harddisk eksternal juga ada, aman di safety deposit box, aman semuanya itu. Terus kalau kalian ngomong sampean buzzer ya Mas, dibayar berapa buzzernya Mas? Kalau saya buzzer ya Mas ya tak kasih lihat. Minimal nih rumah saya ini ada ternitnya Mas, minimal banget itu. Saya punya ternit di rumah. Nah ini ternit aja nggak ada kok. Buzzer itu sekali ngomong minta berapa juga dikasih. Mana mungkin toh Mas? Wes saiki turu sik wae. Soal PT, soal founder, co-founder, owner sudah saya anggap clear ya. Terserah nanti jenengan mau mencernanya seperti apa, terserah jenengan. Ini saya mau tidur enak aja deh, terserah deh.